Ya, selamat malam Selamat Richard malam, Emot. Silakan selamat saudaraku. malam. Saya mau nanya nih ya. Maaf ya sebelumnya ya. Saya Islam kok. Ya, silakan saudara. Itu yang sebelumnya ya belum ada manusia. Nabi Adam itu yang membuat Nabi Adam sama Hawa itu siapa ya? Kalau Yesus itu Tuhan. Silakan Joseph. Iya gimana? Yang menciptakan Adam dan Hawa sebelum Yesus gitu maksudnya? Bagaimana? Ya, ya, ya. Iya. Kalau kita di dalam konsep kekristenan itu ya ada namanya zaman Allah prainkarnasi. Artinya pada saat itu Allah belum nuzul ya, atau Allah belum berinkarnasi atau inkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, Allah itu masih dalam ibaratnya Allah belum menyatakan dirinya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, perlu diketahui ya, ini juga saya akan membahas juga ya. Dalam kekristenan Tuhan dan Allah itu beda ya. Kalau di agama lain Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan, itu di dalam kami itu tidak ya. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 ya dapat diketahui ya perbedaan jelas antara Tuhan dan Allah ya, nanti bisa dibaca. Nah, saya langsung kepada pembahasan ya. Siapakah yang menciptakan Adam ya? Itu ada di dalam kitab Kejadian ya. Pasal 2 ya. Kalau dilihat dari pasal 1 pun ya, dari pasal 1 ya. Itu sudah dikatakan juga di pasal 2 juga. Nah, di mana Yesus pada saat itu, karena di dalam pemahamannya teman-teman yang non-Kristen ya, teman-teman yang non-Kristen itu kan tentunya ya saya maklumkan mereka tidak membaca Alkitab sehingga mereka tidak mengetahui apa itu Allah prainkarnasi ya. Mereka hanya memahami bahwa Yesus itu kan Yesus itu baru ada Ya, belakangan setelah ada Nabi sama Adam, juga setelah sih ada Nabi sama Musa orang gitu. Kristen. Itu Ya, kan belum dengarkan. baca Alkitab dari Islam. Ya, sekarang saya tanya Alkitab yang Islam itu Kalau kayak gimana? Alkitab dari saya Ya. sendiri itu enggak sama kan. Alkitab yang Islam itu gimana? Boleh dikasih Itu tahu? terus kalau di Islam itu kalau di Islam itu ya ada yang menciptakan Adam dan Sebentar, Hawa, sebentar kita terus nggak ke ada sana. yang Sebentar kita nggak ke menciptakan sana. Kalau misalkan Mas bawa-bawa Islam, sekarang saya tanya di Islam sendiri itu nama Hawa itu dari mana? Boleh jelaskan ke saya nama Hawa di dalam Islam itu dari mana? itu yang bikin Allah loh. Ya, yang bikin Allah Allah yang itu ayatnya dari menciptakan mana? itu. Di Al-Quran itu ayatnya dari mana? Ayatnya dari Al-Quran. Ya, tunjukkan kepada saya. Ya, silakan bro. Ya, Ya, tunjukkan di ayat mana di Al-Quran Allah itu menyebut Hawa. itu apa ya? Allah itu yang menciptakan itu Nah, Adam dan Tunjukkan Hawa itu ayatnya, untuk Bang. memperbanyak Muter-muter ke sini. gini bro ya, ya, di dalam kekristenan, di dalam kitab kami perjanjian lama maupun perjanjian baru itu adalah kitab yang lengkap ya. Baru setelah agama Islam itu lahir ya setelah 600 tahun. Setelah 600 tahun ya, itu pun ya. 600 tahun setelah Yesus itu ya, Yesus itu bangkit ya. Dalam Al-Qur'an pun tidak eksplisit disebutkan nama Hawa. Bahkan nama Kain, nama Habel, nama Set itu tidak ada. Itu hanya ada dalam Alkitab. Makanya saya tanyakan tadi, di mana ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit langsung menyebutkan nama Hawa? Nah, itulah kesalahpahaman ya konsep kekristenan menurut teman-teman server sebelah ya, mengatakan bahwa sedangkan ditanya saja untuk konsep penciptaan Adam dan Hawa aja mereka nggak tahu. Nah, itu Ya. teman-teman ya. Jadi Bapak, Gini, daripada Bapak kalau Alkitab Sambian itu terjemahannya itu bahasa. Kalau kitab Al-Quran itu enggak semuanya Islam tuh ngerti maknanya. Soalnya itu enggak dengerin semua orang teman-teman. ngerti. Dengerin Ya, teman-teman ya. tuh ya. Al-Qur'an Kalau tidak bukan dimengerti ulama oleh yang semua besar, orang. kalau bukan Nah, dengerin kalau tuh. bu, Bukan saya kalau ngomong bukan ya. ulama yang besar, kalau enggak ada takdir sama Allah itu enggak bisa dapat ilmunya. Nah, Karena berarti buat itu Pak, saya tidak mau. enggak semuanya itu Iya, tahu dengerin. semua, karena yang Dengerin. tahu itu cuma yang orang-orang yang wali aja. Kalau di Islam wali aja yang tahu.
Kalau Berarti cuma dengerin ya. Alkitab itu bisa dipandang itu ada bahasanya kan. Iya, Itu. dengerin ya. Kenapa saya bisa pede, bisa percaya diri mengatakan bahwa di Al-Quran sendiri tidak eksplisit menceritakan tentang Adam dan Hawa lalu ada anak-anaknya Kain, Set, Habel. Kenapa? Karena saya tahu di Al-Quran itu hanya ada tafsirnya. Tahu tafsir itu dari Jalalain ya. Siapa lagi? Ghazali ya, Ibnu Katsir segala macamnya. Itu tafsir, Pak. Dalam Alkitab kami tidak perlu memerlukan tafsir untuk mengetahui siapa Adam, siapa Iya, Hawa, iya. siapa Kain, siapa Set, siapa Habel. Nah, tadi pengakuan Bapak tidak semua orang bisa memahami Al-Quran. Bukan pengakuan saya. Loh, Ya teman-teman ya jadi nggak saksi bisa ya. memahami Al-Quran, bukan itu maknanya itu. Kalau cuma ngaji itu bisa semuanya. Kalau bukan orang wali itu nggak bisa. Oh jadi sebagai Kalau bukti bahwa kitab orang tertentu itu yang bisa. Kalau bahwa cuma kitab Alkitab sambian dibaca saya, kalau di depannya saya bisa. berarti sebagai Itu pengakuan nggak Bapak di semua sini orang. di hadapan 3.000 orang lebih bahwa kitab suci Al-Quran itu Iya. tidak dipahami oleh semua orang Islam ya. Hanya orang-orang Bukan tertentu gitu, seperti bukan. wali dan ulama. Iya, iya. Itu tadi orang Bapak ngomong wali gitu loh. aja, orang-orang tertentu Nah, yang ya bisa udah. baca maknanya, yang bisa maknanya. Kalau cuma baca Al-Qur'annya itu bisa semua kalau orang Pak, Islam. Maknanya dengerin saya ya. itu, artinya itu. Saya kasih tahu ke Orang-orang Bapak ya. wali aja, orang-orang Iya, saya kasih tahu ke Bapak biar nggak muter-muter. Ya, saya tahu apa yang Bapak sampaikan ya. Saya sudah tegaskan tadi ya. Alkitab terjemahan itu bukan berarti terjemahannya berbeda dengan versi asli. Kalau ada Alkitab terjemahan baru, misal TB versi keberapa, sekarang kemarin itu kan baru-baru aja muncul kan ya. Itu bukan berarti itu diupdate dalam artian diubah, bukan. Itu menyesuaikan bahasa. Sama seperti Al-Qur'an sampean. Itu diterjemahkannya, itu direvisi, itu bahkan di website Kemenaker itu sendiri mengakui bahwa terjemahan Al-Quran itu terus direvisi. Ya, sama seperti kami, yang asli itu tetap ada. Nah, yang direvisi itu terjemahannya bukan yang asli. Makanya sampean ya, saya sampaikan dengan rendah hati, Pak, mohon maaf ya. Saya dulu Islam, Pak, ya. Saya dulu Islam, justru saya sendiri agak berontak tadi sedikit dalam hati saya ketika Anda mengatakan bahwa hanya orang tertentu saja yang memahami Al-Quran. Loh, berarti selama ini sebelum saya menjadi Kristen, saya itu belum memahami Al-Quran gitu. Berarti menurut sampean, 1 miliar orang yang ada di dunia ini yang menganut agama Islam ini belum tentu separuh dari mereka itu memahami agama Islam gitu, memahami Al-Quran gitu. Tadi pemahaman sampean loh, bukan saya loh. Ini disaksikan 2.000 orang lebih loh. Ya, jadi Loh, saya tidak mau bukan itu cuma maknanya. Kalau ngaji orang itu bisa semua. Itu misalnya Itu tuh Pak, Iya. Pak, silakan itu dibaca tuh typingan di bawah tuh disuruh turun tuh katanya tuh. Ya, ya jadi saya bukannya nggak mau menjawab tadi pertanyaan kan Bapak, orang cuman Kristen. tadi Itu kan orang Kristen semua itu yang typing di bawah itu. Masa kayak gitu, Pak? Ya oke lah, Mas Reja, ya. Seperti itu dulu ya, saudaraku. udah, Terima makasih kasih, ya, Bang. makasih ya. Nah, Tuhan Yesus mengasihimu, Bang. Tepuk tangan buat Bang Reja yang cakep dan manis. Ya, bukan. Ya, silakan cantik. Kak mau tanya, Ya, silakan. Bunda Maria itu kan ibunya Yesus, benar nggak? Terus? Terus kan Yesus itu kan Tuhan. Apakah Bunda Maria juga menyembah Yesus? Iya. Baca nanti di Lukas 2, Menyembah Tuhan Yesus, Yesus menyembah Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya. Berarti ibunya menyembah anaknya sendiri seperti itu. Iya, kenapa? Ada masalah? iya begini. Enggak, mau tahu aja. Iya, betul. Baik, Karena begini, Tuhan Yesus itu bukan manusia, bukan ya, bentar Joseph. Karena Tuhan Yesus itu bukan seperti kita manusia ini. Kita kan lahir karena pertemuan antara sel sperma dan sel telur gitu ya, orang tua kita. Tetapi kalau Tuhan Yesus bukan karena pertemuan sel telur dan sel sperma, tapi Tuhan Yesus itu inkarnasi ya, hadir ke dalam diri Bunda Maria ya. Jadi makanya Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Bunda Maria itu hanya wadah ya, sebagai kedatangan Mesias gitu loh. Paham ya Cantik ya? Karena Tuhan Yesus itu maha kuasa.
Tapi kenapa Tuhan Yesus rela seperti itu? Dia hadir ke dalam diri Bunda Maria inkarnasi karena begitu besar cinta kasihnya kepada kita untuk menyelamatkan kita. Sebab kalau Tuhan Yesus datang dalam keadaan yang sesungguhnya, keilahiannya yang sebenarnya, ya, bumi ini hangus cantik, ya, nggak akan mampu bumi ini untuk kedatangan Tuhan Yesus dalam keadaannya yang sebagai ilahi. Tetapi bagaimana caranya supaya dia bisa bersama-sama dengan kita manusia berdosa ini? Kita kan manusia berdosa. Nah, dia datang dalam rupa manusia, saudari. Kenapa? Karena dia datang untuk menyelamatkan kita. Nah, bukti bahwa Tuhan Yesus itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun sudah terbukti, saudari. Dia memberikan pengampunan atau kasih karunia keselamatan di atas kayu salib supaya kita hidup. Di luar Tuhan Yesus binasa. Yohanes 15 ayat 5 Tuhan Yesus berfirman, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya di luar Tuhan Yesus itu binasa, manusia itu mati semua. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita memiliki hidup yang kekal. Tuhan Yesus berfirman, barang siapa percaya kepadaku, ia akan kuberikan hidup yang kekal dan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memberitakan Injil. Aduh, makasih Jordan ya. Supaya semua orang tahu karunia keselamatan itu sudah diberikan. Karena Tuhan Yesus tidak menginginkan satu orang pun binasa, tetapi supaya semua orang bertobat dan datang kepadanya. Nah gitu garis cantik. Oke, silakan Joseph, apa yang mau disampaikan tadi? Ya begini kakak gadis, ya jadi ya, dikatakan Maria menyembah Yesus itu ya di dalam Injil ya, ketika Maria mengunjungi Elizabeth ya, ini dalilnya, saya bawa dalilnya ya, dalam Lukas pasal 1 ayat 42 sampai 45 ya, ketika Maria mengunjungi Elizabeth ya, Elizabeth itu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku, ya, garis bawahi kata ibu Tuhanku, datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah ini juga ya, ketika kita membaca dalam Alkitab juga ada namanya Kidung Maria ya. Kidung Maria itu apa? Kidung Maria itu adalah nyanyian pujian Maria. Pujian Maria karena dia telah mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung Tuhan Yesus ya. Kalau dalam bahasa Latinnya Beata Medicem omnes generationes ya, segala keturunan akan menyebut aku yang berbahagia ya. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia karena apa? Maria ini ya, Maria ini tuh adalah salah satu sosok wanita ya, bisa dikatakan dalam kekristenan kami mengenal adanya tipologi. Tipologi itu artinya adalah kalau bahasa secara definitif ya, tipologi itu sama dengan artinya begini. Ya, tipologi itu kayak ilmu watak atau ibaratnya watak seseorang ya. Jadi ketika tipologi Maria itu disamakan dengan Hawa, waktu Hawa menjadi manusia pertama, pasangan pertamanya Adam, Hawa itulah yang menyebabkan ya, karena ketidaktaatan Hawa menyebabkan jatuhnya manusia ke dalam dosa. Lalu ketaatan Maria sebagai Hawa yang baru ya, karena dikatakan Yesus Kristus itulah Adam yang baru. Karena apa? Adam sebagai manusia pertama itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus Kristus sebagai Adam yang baru ya, dia datang untuk menebus dosa tersebut. Nah, Maria sebagai Hawa yang baru ya, dia itu bertolak belakang dengan Hawa. Hawa dengan ketidaktaatannya sebagai wanita, Maria dengan ketaatannya ya, dia berkata, terjadilah padaku menurut kehendakmu ya. Ketika dia mendapatkan kabar dari malaikat Tuhan, dari malaikat Gabriel, dia akan mengandung dari Roh Kudus ya. Itulah bukti ya, bagaimana Maria dengan serendah hati menerima bahwa dia akan menjadi ibu Sang Mesias ya. Dia sudah tahu itu ya. Jadi ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus bangkit, ketika Yesus naik ke surga ya, Bunda Maria itu masih terus ada bersama para murid, para rasul. Kalau seandainya kita pakai logika, seandainya Maria tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan, maka Maria sudah hilang begitu saja ya. Maria itu tidak akan menerima ya. Maria itu wanita taat loh. Dia itu adalah wanita Yahudi yang taat ya. Dia adalah wanita yang taat kepada Tuhan. Kalau seandainya logikanya sebagai Maria ya, Maria tidak mengakui Yesus adalah sebagai Tuhan,
maka dia tidak akan terus menyertai. Sementara pada saat peristiwa Pentakosta, ya, 50 hari setelah kebangkitan Yesus, itu Bunda Maria masih ada bersama para rasul. Ya, itu ada dalam Kisah Para Rasul. Ya, jadi Kak gadis cantik ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara dalam bahasa Indonesia, contoh ya, kita analogikan Tuhan Yesus sebagai raja. Nah, seorang raja pasti juga mempunyai ratu. Ya, maka akan sangat tepat jika seorang raja, seorang ratu itu akan terus berdampingan. Maka dalam iman Katolik, kami menghormati Bunda Maria, bukan berarti kami menyembah atau menyejajarkan Maria menjadi Tuhan. Itu adalah kesalahpahaman, dan juga itu adalah salah satu bukti kecacatan suatu kitab suci yang mengutip bahwa iman kekristenan percaya adanya 3 Tuhan, termasuk Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, oleh karena kesalahpahaman ini. Jadi dengan jelas saya tegaskan ya, sebagai kesimpulan ya, Bunda Maria itu mengakui bahwa Yesus Kristus putranya ya, itu adalah Tuhan dan Mesias, Allah yang berinkarnasi, bukan reinkarnasi ya. Beda ya. Reinkarnasi dengan inkarnasi itu beda. Tuhan Allah berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus ya. Bunda Maria mengetahui ya, dari tadi yang saya ceritakan itu ada di dalam Alkitab. Oke, begitu saja. Makasih teman-teman, makasih Joseph. Ya seperti itu gadis cantik ya, saya kira itu udah jelas ya saudariku. Terima kasih sudah bertanya. Tuhan Yesus mengasihimu cantik. Tepuk tangan buat gadis cantik yang cakep dan manis.